Setelah Bank Senturi dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang sangat serius dan manajemen Bank Senturi mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek itu setahun sebelumnya ya, pada tahun 2008, pas banget tuh. Tahun 2008 tuh pas banget, pas menjelang pemilu maksudnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Rizal Ramli, SBY dan kaitannya dengan kasus Bank Senturi. Saya siap, biar Bapak bisa melukis dengan tenang dan Rizal Ramli tetap bisa nyinyir tanpa beban. Ya, seingat saya, Rizal Ramli ini bahkan sampai sempat disomasi sama Pak SBY. Dan waktu itu, SBY masih menjabat presiden. Bayangin, presiden mensomasi rakyatnya. Buat yang lupa soal kasus Bank Senturi di masa SBY, itu beginilah singkatnya ya, kira-kira beginilah. Singkatnya kira-kira begini. Sengkarut atau problematika kasus Bank Senturi ini sangat menarik sebenarnya. Kalau kita dalami lebih jauh itu sangat menarik. Dimulai dari merger beberapa bank, yaitu Bank CIC miliknya Robert Tantular. Pernah dengar ya nama-nama itu, Robert Tantular, dengan Bank Piko dan juga Bank Danpak yang membentuk Bank Senturi tahun 2004. Kan waktu itu memang banyak bank disatuin gitu ya. Nah, ya sebelumnya Rizal Ramli itu menuding dalam suatu acara podcast bareng Rocky Gerung juga kalau peristiwa terjadinya permainan aturan ambang batas parlemen yang tadinya itu 15% dulu tuh ya, kemudian menjadi 20%, itu sekitar tahun 2013, itu SBY menggunakan uang panas kasus Bank Senturi, kurang lebih begitulah. Penjelasannya kurang lebih begitu. Ini benar nih Pak Bambang nih begini nih. Apakah benar yang dikatakan Rizal Ramli, Pak Bambang? Bahwa Pak Bambang menggunakan daripada dana Senturi seperti yang dikatakan oleh Rizal Ramli ini? Wah, ini masalah serius loh Pak. Asli ini masalah serius. Bapak jangan gambar aja. Ini omongan Rizal Ramli ini kudu diklarifikasi Pak. Kalau Pak Bambang perlu saya jembatani biar clear, saya siap jadi duta perdamaian. Biar perang dingin antara Rizal Ramli dan Pak Bambang yang berlangsung sejak 10 tahun lalu itu bisa diakhiri. Mas Jopray tergelitik melihat serangan Rizal Ramli ke SBY soal ungkitan kasus yang lama Bank Senturi yang dulu sempat membuatnya berkonflik. Perang dingin antara Rizal Ramli dan Pak Bambang yang berlangsung sejak 10 tahun lalu itu bisa diakhiri. Saya sikap biar Bapak bisa melukis dengan tenang dan Rizal Ramli tetap bisa nyinyir tanpa beban. Ya, seingat saya Rizal Ramli ini bahkan sampai sempat disomasi sama Pak SBY. Dan waktu itu SBY masih menjabat presiden. Bayangin, presiden somasi rakyatnya. Jadi kalau ada bank sudah mau kolaps gitu, terus dia ngadu, nah, kan pemerintah harus turun tangan dan ngeliat ini, wah ini perlu dibantu nggak nih, kira-kira begitu. Nah, untuk diskusi masalah itu, mungkin pemerintah minta pertimbangan dengan Gubernur Bank Indonesia untuk apa istilahnya merekomendasikan bahwa Bank Senturi harus diselamatkan. Nah, kurang lebih begitu ceritanya. Nah, karena jika kalau misalnya bank ini ditutup, itu dampaknya sistemik, ya kan? Pengangguran, banyak bank yang cabang-cabang yang ditutup dan seterusnya, makanya sistemik. Melebar maksudnya, daripada kasusnya melebar, udahlah dibantu aja lah. Nah, kurang lebih gitu. Nah, ini menurut Budiono. Nah, Budiono itu saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Pak Budiono yang kita kenal itu. Kasusnya mulainya dari situ. Ada sebuah bank, perlu duit, ngadu ke menteri minta pertimbangan Gubernur Bank Indonesia. Nah, buramnya ada di situ. Abu-abunya ada di situ. Apakah benar bank ini perlu dibantu segitu banyak duit, 6,7 triliun? Atau sebenarnya ini ada permainan? Nggak gede tapi digede-gedein. Di merger namanya. Saat bank mengalami masalah likuiditas, Bank Senturi ini hingga mendapat dana talangan yang mencapai 6,7 triliun. Nah, persoalan Senturi ini semakin pelik setelah ditemukan kerugian keuangan negara tahun 2009. Kejadiannya itu tahun 2004. Tahun 2009 itu ditemukan lah. Dan KPK mulai menyelidiki kasus ini dan nggak tanggung-tanggung.
Kalau nggak salah tuh hampir 10 nama pejabat tinggi keseret dalam pusaran kasus skandal korupsi ini. Luar biasa. Nah, setelah Bank Senturi dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang sangat serius dan manajemen Bank Senturi mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek itu setahun sebelumnya ya, pada tahun 2008, pas banget tuh. Tahun 2008 tuh pas banget, pas menjelang pemilu maksudnya. Lalu tentu pemerintah perlu pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia ya saat itu ya. Atau kasih duit, kasihnya beras gitu. Jadi nggak harus duit, maksudnya itu. Tapi kalau mengikuti logika dan analisanya Riza Ramli pada 2013 lalu itu begini, menurut dia itu begini. Dalam banyak kasus, biasanya yang menjabat, yang diminta melakukan sesuatu penyelewengan, itu tidak langsung menerima uang. Tetapi in return, mendapatkan jabatan sebagai gratifikasinya, gitu. Kurang lebih begitu. Jadi lu bantu gua, nggak gua kasih duit, tapi lu gua kasih jabatan. Nah dari jabatan itu mungkin dia dapat duit, mungkin gitu ya. Konon, waktu itu Sekretaris Pemilihan Calon Wakil Presiden SBY 2009 menceritakan ada 9 nama. Ada 9 nama sebagai calon wakil presidennya SBY waktu itu. Wow, itu sudah nyebar kemana-mana. 9 nama nih, pilih salah satunya. Kayaknya SBY suka angka 9 kan. Ada 9 nama. Tapi di last minute, detik-detik akhir, itu 9 itu hilang semua. Nama-nama itu tiba-tiba hilang. Mendadak muncul nama Budiono. Dan munculnya ini bersamaan dengan keputusan bahwa Bank Senturi ini layak di bailout atau dikasih pinjaman lunak atau dikasih sedekah itu aja lah ya, senilai 6,7 triliun. Maerot dong ya. Nah, sampai sini paham dong ya. Urutannya tuh kayak gitu tadi. Kenapa sampai Riza Ramli menganalisa yang kemudian membuat dia disomasi sama SBY? Ada yang berpendapat begini, ya wajar saja sih ya waktu itu ya. Menurut berita, memang Riza Ramli cukup keras. Diduga mengatakan bahwa seolah ada permainan sehingga Budiono yang Gubernur Bank Indonesia mendadak dipilih menjadi wapres mendampingi SBY dalam pemilu 2009. Ini masih misteri nih. Ya jadi tiba-tiba ya seperti situasi mungkin mirip-mirip sekarang ya. Siapa ya wakilnya? Siapa ya wakilnya si A, si B gitu. Nah, tiba-tiba nongol itu Pak Budiono, Gubernur Bank Indonesia, bukan politisi, tahu-tahu nongol gitu. Nah, Riza Ramli ini menuding dalam suatu acara di Metro TV, saya masih ingat, bahwa Budiono menerima gratifikasi sebagai wakil presiden. Hal itu, kata Riza, dilakukan SBY karena Budiono dianggap berjasa dalam menurunkan CAR Bank Senturi supaya bank tersebut layak atau istilahnya di bailout itu layak, di bailout. Bailout itu dibantulah dengan duit cash lah gitu. Bahasa sederhananya begini, dalam kasus-kasus korupsi, gratifikasi itu biasanya menyangkut uang, terutama di tingkat gubernur dan bupati, atau gratifikasi perempuan misalnya, dan ada juga gratifikasi jabatan. Jadi nggak harus duit. Ya ini udah bukan rahasia umum lah ya. Kadang-kadang kan pejabat, oh saya mentahnya aja gitu. Buat yang lupa soal kasus Bank Senturi, cuma saya SBY, itu beginilah singkatnya. Ya kira-kira beginilah singkatnya. Sengkarut atau problematika kasus Bank Senturi ini sangat menarik. Kalau kita dalam lebih jauh sangat menarik. Dimulai dari merger beberapa bank, yaitu Bank CIC milik Robert Tantular tradernya. Nama-nama itu Robert Tantular dengan Bank Pico dan juga Bank Denpach yang membentuk Bank Senturi tahun 2004. Itu memang banyak bank disatuin, gitu yang merger namanya saat bank mengalami masalah likuiditas Bank Senturi ini hingga mendapat dana talangan yang mencapai 6,7 triliun. Persoalan Senturi ini semakin pelik setelah ditemukan kerugian keuangan negara tahun 2009, kejadiannya tuh tahun 2004, tahun 2009 ditemukanlah dan KPK mulai melidiki kasus ini dan nggak tanggung-tanggung kalau sangat hampir 10 nama pejabat tinggi keseret dalam pusaran kasus skandal korupsi ini. Nah, untuk diskusi masalah itu, mungkin pemerintah minta pertimbangan dengan Gubernur Bank Indonesia untuk istilahnya merekomendasikan bahwa Bank Senturi harus diselamatkan. Nah, kurang lebih begitu ceritanya.